Suatu pertanyaan, apakah mungkin ada Tuhan mati, disiksa dan dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa kesalahan yang dibuat oleh manusia tersebut kepada Tuhannya? Kalau manusianya yang berdosa, mengapa Tuhannya yang harus dihukum, siksa untuk menebus dosa manusia? Namun sebelumnya, jangan lupa klik setiap dosa manusia hanya bisa dihapus oleh manusia yang berbuat dosa tersebut. Jadi, manusianya sendiri yang berbuat dosa yang harus menebus dosa perbuatannya kepada Allah. Dan Allah yang penuh cinta kasih kepada manusia memberi pengampunan dosa kepada manusia tersebut. Lalu bagaimana jadinya jika Allahnya yang harus dihukum untuk menebus dosa yang dilakukan oleh manusia? Kalau manusia menghukum Allah, pasti manusia yang menghukum Allah itulah Allah yang sebenarnya. Dan Allah yang dihukum oleh manusia itu pasti bukan Allah. Karena mustahil Allah itu lemah dan terhukum. Karena terdapat ayat dalam Alkitab yang mengatakan dalam kitab Lukas 12:5, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, takutilah dia." Yesus sendiri menggambarkan bahwa Allah itu harus ditakuti, karena Allah itu perkasa dan mempunyai kuasa untuk menghukum. Sedang kenyataannya, bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah itu sendiri, kenapa jadi begitu lemah dan terhukum? Bukan sebagai penghukum. Bahkan manusia yang notabene makhluk yang lemah mampu menyiksa dan membunuh Yesus. Jadi di sini terdapat suatu pemahaman yang tumpang tindih antara hakikat manusia dengan hakikat Allah. Karena di sini jelas Allah itu yang berkuasa mengampuni dosa dan menghukum manusia. Dan manusia yang berdosa harus menebus dosa atau perbuatannya dengan cara memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Seperti tertuang dalam kitab Yesaya 1 ayat 18 yang mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kismizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berarti di sini jelas Allah itu mengampuni dosa bagi hambanya yang memohon ampun padanya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri di akhirat nanti. Bukan penghapusan dosa dengan penebusan dosa oleh Yesus di kayu salib. Dalam kitab Matius 12 ayat 36 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Pada ayat 37 dikatakan, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Dan dalam kitab Yohanes 5:29 dikatakan, "Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Bahkan Yesus pun memintakan doa kepada Bapaknya untuk pengampunan dosa umatnya. Seperti tercurah dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab
mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dari ayat tersebut di atas jelas, Yesus sendiri mengatakan dosa manusia ditanggung oleh manusianya sendiri, bukan diampuni oleh penebusan dosa oleh Yesus. Berarti dosa Adam ditanggung oleh Adam sendiri, dan Adam memohon pengampunan untuk dosanya. Seperti tertuang dalam surat Al-A'raf, yang artinya keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Dan dari permohonan ampun atau taubat dari Adam dan Hawa tersebut, maka Allah mengampuninya seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut jelas Adam menyadari dosa dan kesalahannya dan bertaubat. Dan Allah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Jadi dosa Adam ditebus oleh Adam sendiri dengan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah mengampuni. Jadi tidak ada dosa turunan. Bukan dosa Adam ditanggung oleh manusia lain dan Allah yang harus membayar dosa manusia tersebut. Bahkan Allah sendiri mengatakan telah menebus dosa Israel dengan Mesir, Ethiopia, dan Sheba untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel dari kutukan dosa Adam. Hal ini tertuang dalam kitab Yesaya 4:31. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Lalu dalam ayat 3 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dalam ayat 27 dikatakan, bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadapku. Lalu, kenapa Allah menebus Israel bukan dengan dirinya seperti Yesus? Dan kenapa Allah hanya menebus Israel dan tidak bangsa-bangsa yang lain? Apakah kitab-kitab yang turun di dalam Alkitab itu hanya untuk Israel, bukan untuk bangsa-bangsa non-Israel? Kalau kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu semuanya untuk manusia semuanya, pasti Allah menebus untuk semua manusia. Kalau memang Alkitab sudah mengajarkan bahwa Tuhan itu mengampuni dosa, bukan menebus dosa, dan Alkitab sendiri mengajarkan bahwa menebus dosa bukan dengan menghukum dan membunuh Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan bahwa dosa manusia ditanggung oleh manusia yang bersangkutan. Lalu, mengapa ada ajaran Tuhan Yesus harus menebus dosa di kayu salib? Sekarang kita coba telaah kitab Yesaya 5:3-1. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan
Dilanjutkan juga di dalam kitab Mazmur Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Di dalam ayat ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dua kitab tersebut di atas, yakni Yesaya 53 dan Mazmur 19 ini, diyakini sebagai nubuatan bagi Yesus. Sedang dalam nubuatan tersebut dikatakan, apabila Yesus menebus dosa, maka Allah akan meluputkannya dan memanjangkan umurnya. Kehidupannya akan berlanjut dengan keselamatan, dan Yesus akan melihat keturunannya. Tetapi kenyataannya, Yesus tidak selamat dan mati di tiang salib. Bahkan keturunan Yesus pun tidak ada. Dari sini timbul satu pertanyaan, apakah nubuatan itu salah? Kalau nubuatan itu salah, berarti Alkitab sudah tidak valid. Kalau nubuatan itu benar, berarti Yesus tidak mati dan tidak menebus dosa. Kalau benarnya dikatakan oleh umat Kristiani bahwa kedatangan Yesus untuk misi mati menebus dosa, lalu mengapa Yesus yang sudah tahu misinya untuk mati menebus dosa, kok meminta diselamatkan oleh Allah dari kematiannya? Yang dikatakan untuk menebus dosa tersebut. Seperti tertuang dalam kitab Ibrani 5 ayat 7, dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Lalu diperkuat lagi dengan kitab Mazmur 29 ayat 19 atau kitab Mazmur 22 ayat 19 atau kitab Mazmur 22 ayat 20. Dikatakan, tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lalu dalam ayat 21 dikatakan, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Lalu dalam ayat 22 dikatakan, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Dan hal ini diperkuat lagi dalam kitab Mazmur 5 ayat 2 atau kitab Mazmur 5 ayat 3. Dikatakan, perhatikanlah teriakanku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Dan dalam kitab Mazmur 16:10 dikatakan juga, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di dalam ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah ruah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan ketika disalib pun, Yesus mengatakan dirinya akan dihukum mati. Bahkan bukan akan menebus dosa, seperti dikatakan dalam kitab Markus 10 ayat 33. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau sudah demikian,
apakah kita masih akan mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa? Atau kita akan mengatakan yang mati di tiang salib itu Yesus? Kalau benar yang mati di tiang salib itu Yesus, mengapa Yesus sebagai Tuhan malah meneriakkan kata-kata Eli, Eli lama sabachthani? Allah, Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Kalau benar Yesus adalah Allah itu sendiri, mengapa ada Allah lain yang meninggalkan Yesus? Kalau benar yang disalib itu Yesus sebagai manusia, berarti nubuatan kitab Yesaya, Ibrani, dan Mazmur itu keliru semua. Karena dalam nubuatan itu ada dikatakan, karena kesalehannya akan diselamatkan. Dan juga di dalam kitab tersebut dikatakan, Yesus akan diselamatkan. Sedang kenyataannya Yesus tidak selamat dan mati di tiang salib. Jadi pasti yang disalib itu bukan Yesus. Karena juga dikatakan dalam kitab Ibrani 5:7 bahwa orang tersebut selamat karena kesalehannya. Sedang orang yang disalib tidak selamat dan mati. Berarti yang disalib itu bukan orang saleh dan doanya tidak didengar oleh Allah. Apa mungkin Yesus bukan orang yang saleh dan doanya tidak didengar oleh Allah?